Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul Hazami dari manajemen A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eh, syahadatain. Ya, yang pertama apa sih itu syahadatain? Kata syahadat itu merupakan masdar dari kata syahida, wajan fa'ila, yaf'alu fa'alatan. Fa'alatan itu artinya pekerjaan. Syahidah artinya menyaksikan. Syahadat, lalu syahadatain itu artinya, jadi syahadatain itu artinya persaksian atau transaksi gitu. Kata syahadatain yang berarti persaksian dalam Al-Qur'an. Lalu pengertian syahadatain menurut lughat atau bahasa. Yang pertama yaitu makna mushtarak. Makna mushtarak adalah satu kata yang mengandung banyak arti. Kalimat syahidah dalam Al-Quran mempunyai banyak arti yang berbeda-beda, tergantung pada kalimat yang mengikutinya. Seperti yang pertama yaitu menyaksikan pada Quran Surat Yusuf ayat 81. Yang kedua yaitu menghadirkan. Menghadirkan itu ada pada Quran Surat An-Naml ayat 32. Lalu yang selanjutnya adalah menyatakan. Menyatakan itu ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Lalu selanjutnya adalah mengakui. Mengakui itu ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 166. Yang selanjutnya adalah mengikuti. Mengikuti itu ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 72. Dan yang terakhir adalah mengetahui. Mengetahui yaitu ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 70. Yang selanjutnya yaitu tadi makna mushtarak. Yang selanjutnya adalah makna muradif. Makna muradif yaitu satu arti namun mempunyai persamaan kata. Di dalam Al-Quran, kalimat syahadah mempunyai persamaan kata. Misal, al-i'lam. Al-i'lam yaitu proklamasi atau pernyataan. Artinya seseorang yang melaksanakan syahadatain, yaitu dia telah memproklamirkan bahwa dia adalah seorang muslim. Gitu. Lalu, syahidah yang berarti proklamasi terdapat pada firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 18. Lalu yang kedua adalah al-qasam atau sumpah. Secara umum, sumpah adalah yang diucapkan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau yang dianggap suci. Pernyataan ini disertai tekad untuk melakukan sesuatu yang menguatkan kebenaran dan berani menderita kalau pernyataan itu tidak benar. Seperti itu. Itu adalah definisi dari syahadatain. Lalu yang selanjutnya adalah kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Kedudukan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dalam syariat Islam merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla dan mutaba'ah atau mengikuti sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan syahadat di sini adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mencakup semua yang disebutkan tentang keyakinan, yaitu rukun iman yang keenam, rukun Islam dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu pentingnya mengetahui makna syahadat la ilaha illallah. Telah diketahui secara pasti bahwa persaksian tauhid merupakan kunci agama Islam, pokoknya agama dan tiang bangunannya. Tidak ada Islam bagi orang yang belum meyakini, mengucapkan dan mengamalkannya. Untuk rukun yang pertama yaitu dalam rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan syariat Islam selanjutnya, yaitu
sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka dari itu syahadat itu dalam rukun Islam itu nomor 1, karena syahadat sebagai penentu dari rukun Islam yang selanjutnya. Yang kedua adalah perwujudan dari al-wala dan al-bara. Al-bara yaitu kalimat la ilaha illallah terdiri dari 2 pernyataan. Kalimat la ilaha selain menolak adanya sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tagut. Yang dari pernyataan yang telah saya sampaikan ini itu disebut al-bara. Yang selanjutnya adalah al-wala. Al-wala yaitu kalimat illallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Yang tadi saya sampaikan yaitu pengertian dari al-wala. Yang selanjutnya adalah tujuan akhir dari proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan. Yang selanjutnya adalah syahadat itu akar pohon Islam. Jadi jika seseorang ingin memeluk agama Islam, mempercayai agama Islam, hal pertama yang dia lakukan adalah harus mengucap 2 kalimat syahadat. Seperti itu. Yang terakhir adalah pondasi bangunan Islam. Tanpa adanya syahadat, Islam pun akan runtuh gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu penjaga fitrah atau guard spot. Guard spot itu, agar guard spot itu terpelihara atau kefitrahan itu terpelihara, maka Allah memerintahkan kepada manusia memelihara hubungan dengan Allah dengan cara melaksanakan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Gitu. Materi yang selanjutnya yaitu syahadat dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent atau sangat penting, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di hari akhir. Seperti yang di Quran surat Al-A'raf jelaskan ayat 172, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan atau anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami melakukan agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau terhadap keesaan Tuhan. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu tempat bersatunya jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain seperti yang telah disampaikan di Quran surat Al-Qalam ayat 39. Di dunia ini ada 2 tipikal manusia. Yang pertama yaitu orang yang melaksanakan syahadatain, dan yang kedua adalah orang yang menolak syahadatain. Lalu selanjutnya adalah tahap kehidupan manusia. Manusia itu makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, yaitu 2 kali mati dan 2 kali hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Yang pertama yaitu tahap pertama, yaitu kematian pertama. Tahap kematian pertama yaitu ketika kita berada di dalam alam rahim. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Gitu. Di dalam alam rahim ini kita manusia mengalami perjanjian. Perjanjian ini disebut dengan syahadah rububiyah atau disebut juga syahadah zuriyah, karena dilakukan anak Adam di dalam zuriyah. Peristiwa perjanjian
syahadah rububiyah ini oleh sebagian besar kaum muslimin dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan syariat syahadatain. Padahal syahadah rububiyah ini hanya dilakukan oleh ruh manusia saja. Bahkan setiap anak Adam melakukan perjanjian ini. Jadi setiap anak Adam, setiap manusia ketika sedang di alam ruh itu melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tahap kedua atau kehidupan pertama. Kehidupan pertama, yang pertama adalah alam rahim. Alam rahim, lalu yang kedua yaitu alam dunia. Di alam dunia ini kita mengalami beberapa fase. Yang pertama yaitu fase balita, sejak umur 0 sampai 5 tahun. Di masa balita ini disebut dengan golden age. Pendidikan di usia 0 sampai 5 tahun ini akan menentukan sikap kecerdasan mental pada usia berikutnya. Jadi sangat penting untuk menanamkan sikap tanggung jawab, toleransi dan lain sebagainya di usia golden age ini. Informasi dan pendekatan secara emosional akan sangat dibutuhkan dan menentukan bagaimana dia ke depannya. Lalu yang kedua adalah masa anak-anak. Fase anak-anak ini terjadi di usia kurang lebih 5 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak-anak memerlukan bimbingan kreativitas dan imajinasi dari orang tuanya. Karena akal dan emosinya telah mulai berfungsi. Meskipun akal dan perasaannya telah berfungsi, tetapi Allah belum meminta pertanggungjawaban atas segala amal yang dilakukannya. Karena Allah mulai meminta pertanggungjawaban pada dirinya sendiri itu ketika dia sudah balik. Lalu yang selanjutnya adalah masa mumayyiz. Masa mumayyiz ini kurang lebih di usia 12 tahun. Masa mumayyiz yaitu masa yang menentukan nasib manusia di akhirat kelak. Karena usia ini adalah usia yang telah mampu mempertanggungjawabkan amal perbuatan dan telah mampu memilih antara dua jalan, yaitu jalan yang menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang menuju kemurkaannya Allah. Jadi di masa mumayyiz ini mungkin masa remaja dan dewasa, dari 12 tahun hingga mungkin 70 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah masa pikun. Masa pikun ini di masa tua kita, antara umur kurang lebih 75 tahun sampai kita meninggal. Suatu masa di kondisi mental dikembalikan lagi pada masa awal, yaitu masa anak-anak, walaupun secara fisik kita sudah menua. Sesuai dengan Quran Surat Yasin ayat 68. Lalu tahapan yang ketiga yaitu tahapan kematian kedua. Sesuai dengan apa yang dijelaskan di Quran Surat Ali Imran ayat 185. Lalu tahapan yang keempat adalah tahapan kehidupan kedua. Setelah kita meninggal, kita dibangkitkan kembali. Itu dibangkitkan kembali di alam yang lainnya. Di kehidupan kedua ini hari di mana semua manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka setelah kejadian kiamat terjadi. Kebangkitan kita ini terjadi di yang pertama yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan, lalu yang kedua adalah hari perhitungan. Di hari perhitungan, lalu yang ketiga yaitu kita mengalami tahap kehidupan kedua ini, hari pembalasan. Hari pembalasan yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dengan segala urusan pada hari itu ada dalam genggaman Allah atau kekuasaan Allah. Itu. Lalu yang selanjutnya adalah sikap manusia terhadap syahadatain. Ada beberapa jenis manusia. Ada dua jenis sikap manusia terhadap syahadatain. Yang pertama adalah yang menerima seruan Rasul, dan yang kedua adalah yang menolak seruan Rasul. Ada beberapa perkiraan alasan yang mengapa mereka bisa menolak seruan Rasul. Yang pertama adalah pendidikan dari orang tuanya. Lalu yang kedua adalah pengaruh sikap hidup, seperti prasangka, prinsip-prinsip hidup, pengalaman hidup, sudut pandang, dan literatur. Kelompok manusia
yang menolak syahadatain, nasibnya di akhirat itu bagaimana? Yang pertama, mereka akan menjadi penghuni neraka. Ya, mereka akan jadi penghuni neraka. Orang-orang yang tidak yakin akan adanya alam akhirat, itu akan menjadi penghuni neraka. Orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, orang-orang yang melaksanakan syahadat, yang menolak melaksanakan syahadatain. Dan sebaliknya, bagaimana sih orang-orang yang penghuni surga? Yaitu orang yang yakin akan kehidupan akhirat, orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, dan orang yang mentaati Allah dan juga Rasulnya. Lalu selanjutnya yaitu hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dan juga diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat, keagungan, dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasul Allah. Yang ketiga iman kepada malaikat-malaikat Allah. Lalu iman kepada kitab Allah. Lalu iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu rukun Islam. Rukun Islam menurut lughat atau menurut bahasa, al-Islam berasal dari kata asalama yang artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang yang tunduk, patuh terhadap perintah dan aturan Allah disebut muslimin. Kumpulan muslimin yang terikat dengan aturan atau syariat Islam disebut al-muslimun. Menurut syar'i, al-Islam adalah dinullah yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya dengan melalui malaikatnya sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, lalu yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima yaitu naik haji bagi yang mampu. Tuh. Lalu selanjutnya adalah fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang atau individual maupun terhadap kehidupan masyarakat atau sosial. Yang pertama yaitu fungsi individual. Fungsi individual ini yang pertama adalah membebaskan dosa masa lalu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yaitu Maha Penerima taubat, seperti yang terlampir dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Allah mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan, diantaranya berdoa memohon ampunan, melalui proses tahkim atau pertaubatan, melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Seperti misal orang yang belum masuk Islam lalu kemudian masuk Islam, maka dosa di masa lalunya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Menurut Yusuf Qardawi, apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, maka ia akan terbebas dari penghambatan diri terhadap segala sesuatu, benda atau makhluk apapun, kecuali penghambatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kebebasan tersebut menghasilkan yang pertama kemerdekaan jiwa manusia, lalu pembentukan pribadi yang harmonis, lalu sumber ketentraman jiwa, dan juga sumber kekuatan jiwa. Yang kedua yaitu fungsi syahadatain di fungsi sosial. Fungsi sosial syariat syahadatain dalam masyarakat muslim yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan intuisi masyarakat muslim.
Islam adalah sistem yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Dalam sistem masyarakat ataupun sosial, terbentuknya suatu masyarakat apabila ada unsur-unsur yang pertama, yaitu unsur ikatan sosial. Ikatan sosial ini bagian dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial. Apabila seseorang melaksanakan syahadatain, berarti dia telah mengikatkan diri dengan suatu masyarakat yang bersumber kepada nilai dan aturan Allah, yaitu masyarakat Islam. Yang kedua adalah transaksi sosial. Interaksi sosial akan terjadi apabila telah terjadi transaksi sosial. Transaksi sosial adalah perjanjian atau komitmen individu terhadap intuisi masyarakat yang telah mapan secara struktural. Lalu yang ketiga yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang per orang dengan perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial yaitu kunci dari semua kehidupan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial antara kelompok atau antara perorangan terikat oleh aturan sistem seperti yang dikatakan Mutahari, yaitu suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem. Adat istiadat, ritus-ritus, serta hukum-hukum khas dan yang hidup bersama. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi sosial muslim. Apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, artinya dia telah terikat dengan al-Islam. Konsekuensinya yaitu si orang ini atau dia berkewajiban melaksanakan aturan atau ajaran yang ada dalam al-Islam atau aturan yang ada dalam Al-Quran seperti itu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.